Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas 5E dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro akan menyampaikan informasi mengenai perubahan iklim dan ketahanan pangan. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 2 kelas 5E. Pemaparan kasus Indonesia dan berbagai negara lain yang bergantung pada ikan terancam ketahanan pangannya akibat perubahan iklim. Proyeksi baru yang melakukan penelitian terhadap 800 spesies ikan pada lebih dari 157 negara mengungkapkan dua tekanan utama, yaitu perubahan iklim dan penangkapan ikan secara berlebihan, sehingga jutaan orang di dunia beresiko terancam mengalami kekurangan gizi, apalagi bagi negara-negara tropis yang sumber mikronutrien bersumber dari ikan seperti negara-negara di Asia Pasifik seperti Indonesia, Malaysia, Kamboja, dan Timor Leste, dan negara-negara di Afrika Sub-Sahara seperti Mozambik dan Sierra Leone. Dalam hal ketahanan terhadap perubahan iklim, tidak semua jenis ikan itu sama. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Seung dan kawan-kawan menunjukkan bahwa spesies-spesies ikan besar yang memiliki jangkauan area yang kecil cenderung lebih rentan terhadap perubahan iklim. Sementara spesies-spesies ikan yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kedewasaan dan tumbuh lebih lambat, lebih rentan terhadap penangkapan ikan. Hal itu disebabkan karena mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengisi kembali jumlah populasi mereka. Dr. Eva Marie, seorang peneliti dari Lancaster University, mengatakan bahwa perubahan iklim dan penangkapan ikan yang berlebihan merupakan tekanan yang signifikan dan terus meningkat pada stok ikan global dan kebutuhan makan jutaan orang. Jadi, penting bagi kita untuk mengetahui sejauh mana tekanan ini akan berdampak pada ketersediaan mikronutrien di laut kita di masa depan. Faktor penyebab adalah karena adanya perubahan iklim dan penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebihan. Perubahan iklim dapat mengancam sektor perikanan di 40% negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Negara-negara yang sumber mikronutriennya bergantung pada hasil laut akan berisiko mengalami kekurangan gizi. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Profesor Christina Hicks, menyatakan bahwa ikan-ikan di laut tropis memiliki kandungan mikronutrien yang lebih banyak dibanding ikan-ikan di laut dingin. Apabila ketahanan pangan di sektor ini tidak terjaga akibat perubahan iklim dan penangkapan berlebihan, maka ketersediaan mikronutrien di laut akan terancam. Seperti yang kita ketahui, bahwa ikan menjadi sumber asam lemak omega 3, vitamin A, kalsium, zat besi, dan zinc yang baik bagi tubuh. Jika kebutuhan konsumsi akan hasil laut ini tidak terpenuhi akibat perubahan iklim, maka jutaan orang di Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia dapat menghadapi peningkatan resiko kekurangan gizi. Hal ini tentunya dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti kematian ibu, pertumbuhan yang terhambat, dan preeklamsia. Adanya masalah tersebut sudah semestinya diupayakan penanggulangan agar meminimalisir terjadinya hal-hal yang lebih fatal. Perubahan iklim memang bisa berdampak pada ketahanan pangan masyarakat. Untuk itu, perlunya adaptasi dengan menggunakan spesies-spesies ikan yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Solusi jangka pendek bisa berupa impor bahan-bahan makanan, terutama komoditi perikanan. Masyarakat juga bisa dilatih untuk menciptakan lahan perikanan sendiri dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada. Selain itu juga, demi melestarikan dan menjaga agar bahan pangan tetap tersedia,
Pemerintah bisa saja memberikan insentif kepada para nelayan dalam upaya meningkatkan produksi pangan bagi masyarakat. Berdasarkan penjelasan yang tadi, bahwa pentingnya kerjasama nelayan, pemerintah, dan masyarakat pesisir dalam mengatasi dan meningkatkan produksi perikanan sehingga dapat melindungi ketahanan pangan. Akan lebih baik jika masyarakat pesisir juga peduli terhadap lingkungan sehingga tidak menambah dampak negatif akibat perubahan iklim. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam penyusunan video ini.